kairos itu berapa tahun? Kekal. Berapa tahun? Kekal. Kita nggak tahu berapa juta tahun kairos sebelum Adam dan Hawa berdosa, itu namanya kairos. Amin. Adakah dinosaurus pada waktu kairos? Ada. Buktinya fosilnya ada. Adakah binatang-binatang purba yang begitu besar? Ada. Adakah tertulis dalam Alkitab? Ada. Yang namanya Leviathan, yang namanya buaya, yang namanya naga, yang dari mulutnya keluar api. Naga tertulis dalam kitab Ayub. Leviathan tertulis dalam kitab Ayub. Ayub ini hidup dalam zaman prasejarah. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Makanya yang nulis kitab Ayub itu adalah Musa, bukan Ayub, bukan teman-temannya. Tapi Tuhan bercerita tentang Ayub kepada Musa, dan Musa tulis kisah Ayub. Berarti Ayub itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Musa. Setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman Tuhan. Amin. Yuk Bapak Ibu sekalian, kalau begitu, perhatikan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, mulailah Kronos. Kronos itu artinya fana, tidak kekal lagi. Maka sejak Adam jatuh dalam dosa, diukur sampai zaman Abraham 2000 tahun. Sampai mana? Adam sampai Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus berapa tahun? 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai hari ini berapa tahun? 2000 tahun. Makanya sudah berapa tahun? 6000 tahun. Amin. Hari ketujuh apa? Sabat. Sabat itu apa? Perhentian. Perhentian, bukan ibadah. Salah lagi orang itu. Pada hari Sabat beribadah pula dia. Perhentian. Kalau mereka pada waktu zaman di padang gurun, mereka harus diam di kemah masing-masing. Gak boleh keluar. Gak boleh ambil ranting. Orang yang ambil ranting 2-3 biji ranting untuk bakar roti saja dihukum mati. Karena itu namanya hari perhentian. Jadi sudah berapa tahun? Gila, 6000 tahun. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Berarti di hadapan Tuhan sudah 6 hari. 6 hari. Paham? Masih nyambung kita? 6 hari. Hari ketujuh apa? Sabat. Jadi saya hari Sabat. Sabat artinya apa? Perhentian. Itulah artinya Bapak Ibu sekalian. Dimulailah kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun tadi berapa hari? 1 hari. Jadi 1 hari Tuhan nanti memerintah di bumi ini 1000 tahun bagi manusia. Itu hari perhentian. Amin. Pada hari perhentian itu tidak akan ada lagi permusuhan. Kenapa? Karena iblis, si ular tua, nabi palsu ditangkap, dimasukkan dalam jurang maut. Tetapi orang-orang lain yang memakai cap 666 dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jangan terima nanti, sudah enak kita ini kalau pakai cap 666 nggak perlu lagi bawa uang kemana-mana. Mari, jangan terima. Karena nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat, Bapak Ibu sekalian. Dimulailah 1000 tahun damai. Kenapa damai? Karena begini, 1, antara singa dengan manusia berdamai. Antara tikus dengan kucing berdamai. Antara singa dengan domba berdamai. Dan tidak ada lagi siklus saling memakan. Dan semua berkaki 4, berkaki 2 makan rumput semuanya seperti yang sudah diprogramkan Tuhan
di Taman Eden pada waktu itu. Semua makhluk berkaki 4, berkaki 2, mereka makan rumput bersama-sama. Ular Tegung bermain-main dengan anak kecil karena sudah berdamai ular Tegung dengan manusia. Tidak ada lagi permusuhan. Itu namanya damai. Amin. Itu namanya damai. Damai. Damai yang lain. Tidak ada orang akan kena stunting. Tahu stunting? Gizi buruk. Nggak ada lagi gizi buruk pada waktu itu. Gizi manusia begitu sempurnanya sehingga umur manusia mencapai 1000 tahun. Amin. Kenapa dong? Karena apabila di waktu itu, pada zaman itu hanya 100 tahun umur manusia dianggap kena kutuk. Berarti dia berontak walaupun sudah diperingatkan oleh imam-imam itu, tapi dia tidak mau bertobat. Maka dia terbunuh dalam kutuknya, Bapak Ibu sekalian. Maka damai betul. Itu sebabnya dikatakan kerajaan 1000 tahun damai. Hari ke-7 itu damai bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu lagi rice cooker, nggak perlu lagi alat perang. So alat perang diganti dengan alat-alat pertanian. Kalau keluar rumah cukup ambil satu buah kehidupan namanya, makanlah itu. Maka gizimu akan sangat sempurna pada waktu itu. Karena habitat manusia bukan makan ayam, bukan makan binatang, tetapi habitat manusia makan buah. Makanya sampai hari ini orang yang suka makan buah umurnya lebih tinggi daripada orang-orang yang suka makan hamburger, makan daging panggang. Enggak salah, makan juga sekali-sekali. Lebih tinggi umurnya orang yang suka makan buah daripada orang-orang yang tidak pernah makan buah. Makanya perkuat makan buah, tanamlah buah. Buah yang paling hebat adalah pepaya, karena tulang kita akan buat sehat, kuat, dan walafiat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Lead penunggunan dulu, angkat tangan silakan. Karena kita akhiri khotbah tentang isu-isu global tentang Yesus Kristus Tuhan. Dan kita katakan hari ini tidak ada kepalsuan Alkitab kita. Alkitab kita tersusun rapi dan sempurna karena Roh Kudus yang menjaga kesempurnaan. Barang siapa mepelintir, menyelewengkan Alkitab, dia berurusan dengan Tuhan Yesus. Karena Alkitab perjanjian baru ini dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Terakhir, ya, klik satu lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut satu lagi. Hari ini kita akan lama-lama berpulang. Amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tahan sedikit tentang lapar-laparan, karena kita diisi dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Walaupun bukan Allah yang berbicara dengan kita, ada hambanya namanya Petrus. Tetapi yang dikatakan oleh pendeta ini adalah firman Allah. Amin. Kita baca bersama-sama. Kita lihat. Anak Tuhan bersiaplah. Sudah bersiap? Anak Tuhan bersiaplah. Tuhan segera datang. Dia tidak akan tanya kamu dari gereja mana. Ku tak pandang kau dari gereja mana, asalkan beralaskan Kristus. Amin. Engkaulah saudara-saudari. Mari kita bekerja sama. Amin. Kita lihat terusnya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Supaya kamu, coba dikeluarkan terakhir, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Anak Tuhan, sudah terima perkara besar dari Tuhan, kita angkat tangan. Sudah terima perbuatan-perbuatan besar dari Allah, kita angkat tangan. Wih, sudah semua. Amin. Amin. Luar biasa. Kalau begitu jangan pilih ngomong, ceritakan kepada semua orang. Amin. Kita lihat Bapak Ibu, apa katanya? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kamu bangsa yang kudus. Amin. Umat punya Allah sendiri. Siapa yang punya Bapak Ibu? Tuhan. Kepunyaan Tuhan sendiri. Umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kenapa ada kata sendiri di situ? Karena Tuhan kita nggak mau diduakan. Aku punya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Aku juga kepunyaan hantu. Nggak boleh. Haleluya. Walaupun banyak orang kalau katakan kita duakan. Satu Tuhan yang nopang kita, satu lagi keramat batu sunti. Nggak boleh. Amin. Kalau Tuhan saja, batu sunti saja, gak akan bersuntil-suntil benda. Ya kan Bapak Ibu? Tuhan mau dia sendiri. Haleluya. Jangan pakai pelaris. Karena Tuhan buat baris dagangan Bapak Ibu sekalian. Jangan tambah embel-embel yang lain. Jangan bawa jerango kalau takut begu gantang. Bawalah nama Yesus. Karena setan begu tidak pernah takut dengan jerango. Tidak pernah takut dengan gunting. Tidak pernah takut dengan apapun. Selain takut kepada nama. Di atas segala nama yang namanya nama Yesus Kristus. Siapa yang punya? Yesus sendiri. Amin. Betul sendiri Tuhan yang punya kamu. Kalau belum betul, perbaiki. Kalau masih andalkan lagi yang lain, jangan Bapak Ibu sekalian. Cukup Tuhan. Cukup Tuhan perlindungan bagi kita untuk COVID-19. Cukup Tuhan perlindungan bagi kita untuk begu ganja. Cukup Tuhan perlindungan kita dari mantra-mantra sihir-sihir, dari dukun-dukun. Cukup Tuhan. Gak perlu ditambah lagi. Haleluya. Karena Allah kita itu diinginin ya. Kepada kita adalah cemburu. Kalau kita buat yang lain, dia cemburu. Ketika dia cemburu, dia akan tinggalkan kita. Kita ditinggalkan. Atau siapa yang punya nyanyian? Apakah punya suami atau punya bapak? Kalau bapaknya sudah meninggal, mamanya juga sudah meninggal, punya siapa? Kalau suaminya juga sudah meninggal, punya siapa lagi? Aku punya anakku, anaknya nggak peduli lagi. Karena anaknya sudah sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan rumah tangganya lagi. Jadi kalau nggak ada lagi yang punya, kalau seekor babi tidak lagi yang punya, maka akan menjadi seekor babi yang liar. Betul atau betul? Babi liar itu sama dengan babi hutan. Kalau kucing nggak ada lagi punya, maka jadilah kucing yang liar. Kalau anjing yang tidak lagi yang punya, maka jadilah anjing liar. Kalau anak Tuhan nggak ada lagi, Tuhan punya, maka anak Tuhan yang liar. Halo? Paham ini? Jangan menjadi anak Tuhan yang liar. Supaya kamu, umat Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dego katakan sangat tangan kamu dego. Kalau kan perubahan simpulit pas Tuhan naik, ceritakan. Saya heran sekali banyak orang bersaksi tentang berkat-berkat saja. Berkat itu bukan perkara besar, itu perkara kecil. Itu pandu itu bonus itu yang perlu kita saksikan tentang perbuatan besar dari Tuhan kita adalah kita sudah jadi warga surga. Amin. Dan bukan apa yang mau jadi warga surga kan yang berdua-duakan nih surga ini dulu pernah kamu jawab ini, tapi kata dibatakan aku mau warga surga dengan kan mungkin lebih sekali surga dulu dunia dan bila ternikmati. Ada surga ternikmati, dunia pasti ternikmati. Amin. Belum kadang itu jadi gizi Bapak. Oleh sebab itu ceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sudah sembuh, ceritakan kesembuhan itu kepada orang lain. Sudah diberkati, ceritakan juga berkat itu kepada orang lain. Sudah diberikan pertolongan tepat pada waktunya, ceritakan pertolongan itu kepada orang lain. Ceritakan. Kita menceritakan Tuhan, bukan menceritakan orang lain.
Jadi ceritakanlah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang kira-kira Shalom, firman Tuhan sampai demikian. Mari kita berjaga-jaga terus sebab Tuhan akan datang. Sebab kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, ketika Dia datang, Dia akan jemput milik pribadinya. Anak-anakku Zuhar, mari lengkapi. Anak-anakku Sinibas, jangan backup. Dimanapun Bapak Ibu yang menyaksikan acara kami ini, engkau adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ceritakanlah kehebatan Tuhan, bukan yang lain. Kita angkat pujian sebelum saya berdoa. Bapa di surga, diberkati teman-teman kami yang menangkap siaran kami pada pagi menjelang siang hari ini. Berkati dia yang sakit sembuhkan, yang susah hidupkan, yang masalah berikan jalan keluar, kekuatan kuasa Roh Kudus menopang mereka dimanapun berada, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan apabila mereka mengalami berbagai kekurangan, Tuhan Jehovah Jireh mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ada persoalan mereka, berikan jalan keluar. Ada masalah bisnis mereka, Tuhan selesaikan bisnisnya. Tuhan akan berikan kekuatan untuk bijaksana dalam menangani bisnis masing-masing, supaya nama Tuhan terpuji termulia. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat rohani dalam surga sudah dicurahkan bagi saudara-saudara kami semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Takkan pujian ini. Ku yakin Kau selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Itu kerinduan kami Bapa Surgawi. Sekali waktu nanti kami akan bertemu dengan Bapa kami yang di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan orang-orang kudus. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, supaya di mana Tuhan ada, kami pun ada di sana selama-lamanya. Itu kerinduan kami Bapa. Sebabnya pimpin kami terus untuk hidup berkemenangan, bersukacita, hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Bapak Ibu, kita dengan kepalan tangan kita deklarasikan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, aku adalah warga surga. Terima kasih Tuhan, karena aku milik Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu sebabnya aku tidak mau lagi Tuhan menduakan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan mengecewakan Tuhan, tetapi aku akan terus menyenangkan hati Bapa di surga. Pimpin setiap langkahku Tuhan. Jangan biarkan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan biarkan aku hidup di luar Tuhan, di luar milik Tuhan. Tetapi biarlah aku ini menjaga kehidupanku. Tuhan menjaga aku untuk hidup kudus dan berkenan kepada Bapa. Sebab ketika aku berkenan, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ketika aku berkenan, Tuhan memerintahkan orang berdosa menimbun dan menghimpun sesuatu yang kemudian diserahkannya kepada orang yang dikenan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa
di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Mohon Tuhan pemagaran-Mu bagi hidupku, pemagaran Tuhan bagi seisi rumahku, pemagaran Tuhan atas semua milikku. Mohon Tuhan berkati apa yang sudah aku kerjakan. Tuhan sudah berkati. Tuhan menambahkan apa yang sudah aku miliki. Di dalam nama Yesus, terjadilah. Aku terima dengan iman pemagaran Tuhan secara pribadi. Pemagaran Tuhan atas rumahku, pemagaran Tuhan atas semua milik. Aku terima dalam nama Yesus, sehingga aku terlindung dari COVID-19, terlindung dari begu ganja, terlindung dari mantra-mantra, terlindung dari guna-guna, terlindung dari sihir-sihir, terlindung dari niat-niat jahat orang jahat. Haleluya! Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan kami. Angkat tangan Bapak Ibu. Pulang dengan berkat-berkat melimpah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang-orang kudusnya. Pulanglah membawa berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat rohani dalam surga dicurahkan. Perlindungan sempurna terjadi atas pribadi kita, atas isi rumah kita, dan atas semua milik kita. Tuhan memagari dan melindungi. Dan apa yang kau miliki sudah bertambah. Dan apa yang kau kerjakan sudah diberkati Tuhan. Apabila pekerjaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan iman, terima segala berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Engkau sudah dilindungi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah sukacita damai sejahtera dalam berkat nama Yesus Kristus yang ajaib. Semua kita yang diberkati berkata, amin.